wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Badai lambe jawabannya apa Ibu? Melawan puasa. Kok agak melawan puasa tuh? Agak lambok jawabnya. Atau kekanyangan tak? Banyak mana makan cindua tapai? Hah? Banyak makan onde. Lah kita ulang lah ya. Semangat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu semangat, saya tentu lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiyut. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Karena Allah masih memberikan kita nikmat sehat, umur yang panjang, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada siang hari, dan tadi sudah kita memasuki puasa yang ke-9 ataupun yang ke-10. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan
ibadah kepadanya. Alhamdulillah, baru saja kita selesai menunaikan salat fardu Isya berjamaah. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan melanjutkan dengan melaksanakan qiyamu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan melaksanakan salat sunat tarawih dengan iman kepada Allah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh perhitungan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada kita semua bahwa segala dosa-dosa kita yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan malam Ramadan di sini Bapak dan Ibu, ulama kita kebanyakan berpendapat bahwa yaitu melaksanakan salat tarawih. Jadi yang dimaksud dengan maqama Ramadana, barang siapa yang mendirikan malam Ramadan itu maksudnya adalah barang siapa yang melaksanakan salat tarawih pada malam hari di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Maka Bapak dan Ibu, ibadah yang kita laksanakan mestinya kita tunaikan di rumah Allah, di masjid. Maka orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Maka untuk melihat seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid sebagai rumah Allah, tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Barang siapa yang berwudu untuk sholat, lalu dia melangkah menuju masjid dengan tujuan untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka kata Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap langkah kaki menghapus dosa dan langkahan kaki yang lain mengangkat derajat kita. Jadi Bapak Ibu, tidak ada lagi alasan bagi kita, terutama sekali bagi kita yang laki-laki. Ayo kita laksanakan sholat berjamaah 5 waktu itu di masjid, di rumah Allah. Kalau kita berada di rumah, ini rumah Allah yang harus kita ramaikan, kita makmurkan. Kalau kita berada di luar, di mana saja masjid yang ada, disitulah kita menunaikan sholat berjamaah. Mudah-mudahan dengan pendidikan tarbiyah selama bulan Ramadan ini, kita terbiasa nanti setelah Ramadan memakmurkan masjid, rumah Allah. Selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu sidang jamaah tarwih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul santapan rohani Ramadan kita pada malam yang ke-10 ini untuk anak-anak kami yang mencatat adalah haram membuka aurat. Olalun. Olalun. Alun. Haram. Ndak harum dah. Haram. Haram itu kan agak kasar sih Pak ya. Haram. Bacanya haram. Haram
membuka aurat. Bapak dan Ibu sedang jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid kita ini luar biasa, Pak. Dari tahun ke tahun kemajuannya Masya Allah. Iko rasanya duduk di parlemen rasanya, Pak. Jadi kalau ada anggota dewan yang gagal, bawa lah kursi ko ke dewan. Nah, dapat kursi, bawa kursi ko, Pak. Ya. Tapi lu teranga dewan yang gagal, yang stres lah, Pak. Kalau ada teranga dewan yang gagal, stres, kan ada dapat kursi itu dah. Coba kursi kau nya. Apa stres, Pak? Nak ada kursi tu yang. Bawa kursi kau ke dewan. Lama. Dua seterai. Bapak dan Ibu sedang jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan terbaik. Kita manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sempurna. Apabila kita bandingkan dengan makhluk Allah yang lain, tubuh kita sempurna. Ya kan? Cobalah lihat Bapak Ibu bayangkan saking sempurnanya ciptaan awak dari Allah, lubang hidung awak kama turunnya ke bawah ada atau kate? Hah? Ada yang kate nak? Cosok lu awai hidung tu yo kate nak ke bawah. Ke bawah sadonya, Pak. Coba Bapak Ibu bayangkan, ibu lagi berjalan atau naik onda lah. Kalau naik oto agak malas tu, Pak. Tiba-tiba hari hujan. Kalau seandainya lubang hidung kau kate, bah kira-kira tu, Bu. Hah? Atulah melasi-lasi mau dekabau ke beranak. Lapanu dia iya. Payung tak lo tak bawa dapat imam. Ya kan? Jadi ciptaan Allah yang terbaik. Kita ini manusia ciptaan Allah yang terbaik. Diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan yang sempurna. Itu dari segi fisik. Kalau kita bandingkan Bapak dan Ibu, contohnya malaikat. Malaikat Bapak dan Ibu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat itu akal pikiran. Sementara kita manusia ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan komponen lunak. Komponen lunak. Apa komponen lunak itu? Akal, pikiran, dan nafsu. Kalau malaikat hanya Allah berikan akal, tidak Allah berikan nafsu. Makanya Bapak dan Ibu, malaikat itu selalu taat dan patuh kepada perintah Allah. Tidak pernah malaikat membangkang kepada Allah. Tidak pernah malaikat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membangkang itu biasanya yang nafsu. Nah, kita bandingkan lagi manusia ini penciptaannya dengan hewan. Hewan Bapak dan Ibu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya nafsu, tidak ada akal. Jadi tidak heran kita Bapak Ibu kalau hewan itu dia tidak peduli apakah ini kebun ubi orang lain atau kebun ubi tuannya. Yang penting dia dapat makan.
Kalau binatang punya akal, tentu tak mau dia memakan kebun tuannya, atau mungkin kebun tetangga, atau bunga di depan rumah tuannya. Tak mau dia makan, Pak. Nah, kesempurnaan ini Bapak dan Ibu sidang jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat yang keempat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya dari sekian banyak makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedang jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, oleh karena manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sempurna, bentuk yang sebaik-baiknya, manusia ternyata Bapak dan Ibu sedang jemaah tarawih yang dimuliakan Allah mempunyai 4 permata di dalam dirinya. Jadi di masing-masing diri awakku Bapak Ibu ada 4 permata istilahnya. Di samping kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna. Mana yang 4 permata itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah akal. Jadi kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa akal itu Bapak dan Ibu? Akal itu adalah suatu alat yang kita gunakan untuk memahami agama. Jadi tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Kan lai tahu ibu bapak diucok nak? Ucok. Hah? Nah. Ucok tuh Bapak Ibu itu tidak berlaku agama bagi dia. Kenapa? Akalnya kurang. Tidak mungkin dikecanda ado akalnya, tapi akalnya kurang. Jadi kalau macam ucuk itu Bapak dan Ibu sedang jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, tidak berlaku agama bagi dia. Tidak berlaku kewajiban salat, tidak berlaku kewajiban puasa, dan semua kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah gunanya akal Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, untuk kita memahami agama Allah. Sehingga kita tahu, sehingga kita paham dengan aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu kita mana yang hak dan mana yang batil. Itu melalui akal. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, akal yang diberikan oleh Allah kepada kita ini mari kita gunakan untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permata yang diberikan oleh Allah kepada setiap diri kita itu adalah agama. Apa Bu? Agama. Agama itu apa? Agama itu adalah aturan. Agama itu adalah norma. Untuk apa agama? Untuk apa norma? Untuk apa aturan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk keselamatan diri kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung hayatnya beliau menyampaikan, telah kutinggalkan kepada kalian 2 pusaka.
Apabila kalian berpegang teguh kepada dua pusaka itu, maka dijamin keselamatan hidupmu baik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang tidak mau berpegang teguh kepada dua pusaka itu, kata Rasulullah, maka celakalah hidupnya di dunia dan di akhirat. Apa yang dua pusaka itu Bapak Ibu? Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita diikat oleh aturan. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau seandainya kita hari ini tidak ada aturan agama yang mengikat kita, maka kita akan kembali kepada zaman jahiliyah dulu. Tidak ada aturan dari Allah. Siapa yang membuat aturan? Aturan yang membuat manusia masing-masing. Apa yang suka sama dia, dibuatnya aturan seperti itu. Makanya Bapak dan Ibu, Nabi Lut alaihi salam, kenapa Allah utus kepada umatnya? Karena di zaman Nabi Lut itu Bapak dan Ibu, terjadilah yang namanya pembahasan kita kemarin, LGBT. Laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan, atau kedua-duanya. Perempuan dia suka, laki-laki dia suka juga. Ada juga orang yang tidak menerima kodrat yang diberikan oleh Allah. Dia diciptakan Allah laki-laki, nak mau dia laki-laki, dia mau perempuan. Akhirnya apa? Operasi plastik. Nah, itu banyak tuh artis-artis awak Indonesia kok Pak Ibu, banyak yang operasi, nak maunya menerima kodrat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diutuslah Nabi Lut di tengah-tengah masyarakat itu. Diberikan nasihat oleh Nabi Lut, mereka tidak peduli. Akhirnya apa Bapak dan Ibu? Menjelmahlah 4 malaikat. 4 malaikat menjelma sebagai laki-laki yang ganteng, ya kan? Kemudian diselamatkanlah oleh Nabi Lut, disembunyikan oleh Nabi Lut di rumahnya. Wahai 4 pemuda ganteng, kamu sembunyi saja di rumah saya. Kalau nanti kamu kedapatan, kamu ketahuan oleh laki-laki yang ada di kampung ini, kamu habis dibuatnya. Kamu akan dinikahinya. Rupanya Bapak Ibu, terdengarlah oleh istri Nabi Lut. Ya kan? Istri Nabi Lut kok agak pengkhianat ya Pak. Jadi kalau ada istri-istri kini pengkhianat, itu istri Nabi Lut tuh. Ya kan? Keceplosanlah istri Nabi Lut, tersampaikan oleh dia bahwa di rumah saya ada 4 laki-laki sangat ganteng. Terdengarlah oleh laki-laki yang ada di kampung itu, diserbunya lah Bapak Ibu. Diserbunya rumah Nabi Lut, ingin mengetahui, ingin memiliki 4 pemuda ganteng tadi yang diceritakan oleh istri Nabi Lut. Kewalahanlah Nabi Lut untuk menghadang laki-laki itu Pak. Akhirnya apa? Berkatalah 4 malaikat tadi yang menjelma sebagai pemuda yang ganteng, wahai Nabi Lut, bawalah istri dan anak-anakmu keluar dari rumah ini lewat pintu belakang. Pergilah dari rumah ini, pergilah jauh dari kampung ini, dan jangan sesekali menoleh ke belakang. Keluarlah Bapak Ibu, Nabi Lut beserta keluarganya lewat pintu belakang. Kemudian dihadanglah oleh laki-laki yang sangat banyak di luar rumah, sehingga rumah Nabi Lut itu roboh. Begitu pemuda-pemuda laki-laki orang di kampung itu mau menghadang 4 laki-laki yang ganteng tadi, keluarlah cahaya yang sangat tajam dari 4 laki-laki tadi, sehingga menyinari
mata laki-laki yang ingin memiliki 4 laki-laki tadi, yang pada akhirnya semua mereka itu buta. Apa yang terjadi kok? Lah kalam sadonya nak nampak le do. Karena cahaya yang sangat tajam tadi, Pak. Rupanya Bapak Ibu, kembali isi Nabi Lut tadi berkhianat. Apa khianatnya? Penasaranlah isi Nabi Lut tadi apa gerangan yang terjadi di rumahnya, sehingga dia menoleh ke belakang. Begitu dia menoleh ke belakang, langsunglah ditimpa oleh batu besar dan mengenai kepala isi Nabi Lut, meninggal ketika itu. Rupanya Bapak Ibu, kan ada dalam Al-Quran itu cerita kaum Nabi Lut yang mereka lesbian, yang mereka gay, nikah laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan. Akhirnya apa? Semua penduduk kampung Nabi Lut itu ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan letusan gunung. Sama yang kejadian di Marapi Batang, Pak. Abunya itu panas, batu yang terbang-terbang itu panas, dan menimbun semua penduduk yang ada di kampung Nabi Lut itu. Inilah akibatnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, orang yang tidak mau mengikuti aturan yang diberikan oleh Allah melalui para nabinya. Mereka tidak peduli. Pokoknya mereka, apa yang mereka sukai, itulah yang mereka kerjakan. Jadi Bapak Ibu, potensi agama yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, mari kita gunakan untuk mengikuti aturan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mutiara yang diberikan Allah kepada kita itu adalah sifat malu. Makanya dalam Islam itu Bapak dan Ibu, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Jadi kalau ada orang yang tidak punya sifat malu oleh Bapak Ibu, itu imannya dah rusak. Sifat malu apa, Ustaz? Salah satunya adalah kita malu untuk memperlihatkan aurat kita kepada orang yang bukan muhrim daripada kita. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, fenomena yang terjadi di kalangan ibu-ibu yang paling utama, Pak, di kalangan wanita, tidak malu dia memakai baju tidur pergi ke kedai beli sayur. Kadang-kadang timbul di pasar, Pak. Iko ibu punya golalo timbul di pasar, baju dasar tidak pakai lengan. Nauzubillah. Malu sudah hilang. Padahal kita dilarang Bapak dan Ibu memperlihatkan aurat kita kepada bukan muhrim kita. Nah, ini tidak dipertontonkan kepada orang lain, diperlihatkan kepada khalayak ramai. Ingat Bapak dan Ibu, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, orang yang selalu membuka-buka aurat, memperlihatkan auratnya kepada yang bukan muhrimnya, jangankan dia akan masuk surga, mencium bau surga pun dia tidak dapat. Padahal Bapak Ibu, bau surga itu dari kejauhan sudah tercium bau harumnya. Maka hukuman bagi orang yang membuka aurat, jangankan dia masuk surga, mencium bau surga pun dia tidak dapat. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, tugas kita sangat berat. Kita punya anak gadis, ya, ada 1 orang, ada 2 orang. Mari kita jaga dia. Kadang-kadang Bapak Ibu tidak bisa disalahkan anak dah, Bu. Kadang-kadang emaknya, baju apa kau wali kau nak? Ancak baju iko ya. Ketat bajunya. Ancak kau dipandang sama orang. Ala diboli kadang sama anaknya baju longgar, emaknya minta baju ketat. Baju yang ukuran adiknya dipakai sama kakaknya. Abeko digaduh sama orang, disalahkan pula orang.
Laki-laki kau jadi buayo. Dan laki-laki siko dah pak, yang singgung lapak lain. Laki-laki sitan lah. Laki-laki siko kok ndak dah. Maksudnya ndak jauh beda. Laki-laki kok pantang terbuka pak. Karena dia punya prinsip calik pertama rahmat, calik kedua laknat. Jadi nampak calik pertama tu ndak pindah-pindah matur pak. Ziko cek lah kan. Hati-hati bapak ibu. Anak adalah amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Nabi katakan, ketika kita punya anak gadis, satu langkah dia meninggalkan rumah tanpa menutup aurat, berarti dia telah melangkahkan kaki orang tuanya satu langkah, dua langkah, tiga langkah menuju api nerakanya Allah. Awak punya anak gadi lah, awak punya anak gadi, painya dari rumah tu salangkah, ndak menutup aurat korang, buka auratnya, selangkah dia keluar dari rumah, berarti dia telah mendorong ayah bundanya selangkah menuju surga, menuju neraka. Hati-hati bapak dan ibu. Ini mau lebaran, biasanya banyak yang beli baju baru. Hati-hati beli baju bu. Oh bu, tengok anak tuh kalau beli baju, kalau ketat bajunya bakar langsung. Kalau enggak ibu merasa besok dalam neraka. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah mutiara yang diberikan Allah kepada diri kita adalah berupa amal soleh. Amal soleh itu adalah buah dari pemahaman akal kita dalam memahami agama. Akhirnya apa? Melahirkan perbuatan-perbuatan amal-amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang paham agama Bapak Ibu, tapi tidak melahirkan nilai-nilai agama, tidak melahirkan amal-amal ibadah. Dia hanya menggunakan agama untuk kepentingan dunia saja. Hati-hati. Maka oleh karena itu Pak Ibu, Ramadan hadir kepada kita untuk mendidik kita, untuk melatih kita bagaimana kita melahirkan pemahaman agama kita dalam bentuk amaliyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sedang jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kelewatan waktunya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon dimaafkan. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhana malikil ma'mud, Subhana malikil mawjud, Subhana malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yaqutu abada. Subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhana
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wal-akhiratu khayrun laka minal-ula, wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'awna, wa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wat-tur sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukallimuka ba'd-din, alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Fadlan min Allah wa ni'matan wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا على الداعين حمدا يوفي ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم العزيز سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما ولوالدينا وارحمهما ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والسلام والصحة والتوفيق والهداية خصوصا على هذه الجماعة مسجد الفجر الله يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa safina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu sunnatan tarwi jamiyatan rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله سمع الله لمن حمده. الله Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhana malikil ma'bud. Subhana malikil mawjud. Subhana malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yaqutu abada. Subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'a Allah. Innahu ya'lamul jahra wa la yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra wa dhakkir in nafa'atil dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa alladhi yaslal naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. Inna hadha lafi-s-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma amantum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Allahu akbar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام